Shalom Bapak Ibu Saudaraku semuanya. Masih ada sukacita hari ini. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, dalam situasi, kondisi apapun, kita percaya bahwa Allah kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kita, Allah yang mengasihi dan peduli. Bahkan Dia katakan, Dia melukiskan setiap wajah kita di telapak tangannya, bahkan tembok-tembok kita ada di ruang matanya. Sungguh Dia Allah yang sangat mengasihi kita. Karena itu hari ini, di tempat Anda masing-masing, di rumah Anda masing-masing, saya ajak Anda semua untuk kita mau naikkan ucapan syukur kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Sebab Dia satu-satunya yang layak untuk kita sembah. Dia satu-satunya yang layak untuk kita tinggikan. Kau melukis wajahku di hadapanmu dan mengukir namaku di telapak tanganmu. Sampai masa tuaku, Kau tetaplah Tuhanku, yang akan selalu menggendong sampai putih rambutku. Membuatku tak takut, ku bulatkan hatiku mengikutmu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu, dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasih
Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir dalam lubuk hati kami, Yesus. Kami angkat tangan kami memuji perbuatan-Mu, memuji kehebatan-Mu, memuji kedahsyatan-Mu, memuji kebaikan-Mu. Sebab sungguh tiada terukur kemurahan-Mu. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, kami mengagungkan-Mu, Tuhan. Sebab Kau layak, sebab Kau layak, sebab Kau layak dipuji selama-lamanya. Kami agungkan Engkau, kami tinggikan Engkau, kami muliakan nama-Mu. Tuhan pelihara hidup kami bersyukur, kami bersyukur. Sebab Engkau baik, Kau teramat baik, Yesus. Jiwa kami memuji-Mu, hati kami bersuka karena-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab Engkau baik, sebab Engkau baik. Ku angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Terima kasih ya Tuhan, karena kemurahan-Mu sungguh tiada duanya.
Kebaikan-Mu sungguh tidak terukur dalam hidup setiap kami. Terima kasih kalau kami masih boleh ada sampai detik hari ini. Kami masih bisa bernafas, semua organ tubuh kami masih bisa berfungsi dengan baik, semua hanya karena kemurahan-Mu saja ya Tuhan. Biar pujian penyembahan kami itu semua boleh menyenangkan hati-Mu. Tiba saatnya untuk kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kiranya Roh Kudus, Engkau berbicara kepada setiap kami melalui hamba-Mu, Engkau urapi hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu itu boleh tertanam dalam setiap tanah hati kami yang paling subur. Terima kasih ya Tuhan, ini doa ucapan syukur kami, demi nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam semuanya, puji Tuhan, senang sekali kesempatan saat ini saya boleh menyapa Bapak Ibu, Saudara semuanya, keluarga besar Shalom Ministry. Kesempatan yang indah ini mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan untuk setiap anugerah dan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kita. Dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, mari kita tetap kuat di dalam Tuhan. Karena saya percaya bahwa pemeliharaan Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, hari ini Bu Wati akan menyampaikan apa yang Tuhan sudah taruh minggu-minggu ini, bagaimana kita tetap bertahan di tengah badai, di tengah situasi yang tidak menentu ini, dan kita masih di dalam masa pandemi di mana COVID-19 masih terjadi, dan saya percaya umat Tuhan yang selalu berserah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan luputkan dari semuanya itu. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, pada saat ini kita akan belajar ada 4 kunci untuk kita bertahan di tengah badai. Apa saja itu? Mari kita akan belajar. Hal yang pertama adalah percaya akan janji Tuhan ya. Kita akan melihat di dalam Yosua pasalnya yang ke-21 ayatnya yang ke-45. Ini sering saya bagikan kepada setiap kita yang berulang usia. Yosua pasal yang ke-21 ayatnya yang ke-45. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, hal yang pertama, untuk kita ini bisa bertahan, untuk kita ini tetap melangkah berjalan di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Yang pertama adalah kita percaya akan janji Tuhan. Janji Tuhan itu za dan amin. Karena apa? Setiap janji yang difirmankan melalui firman-Nya, melalui Alkitab yang kita baca setiap saat, setiap waktu, itu adalah Allah sendiri. Dan saat Allah berjanji, janjinya itu akan tergenapi dalam setiap kehidupan kita. Sehingga Yosua di dalam pasalnya yang ke-21 tadi, ayat yang ke-45 dikatakan bahwa dari semua yang baik yang dijanjikan kepada bangsa Israel, tidak ada yang tidak terpenuhi, semuanya terpenuhi. Kita ini adalah keturunan bangsa Israel ya, kita adalah umat Tuhan, umat pilihan, di mana hidup saya dan Bapak Ibu ini adalah ada di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Di dalam 2 Korintus pasalnya yang pertama ayat yang ke-20, di situ saya akan bacakan untuk setiap kita ya. Di dalam 2 Korintus, mari kita buka ya. Kita akan pelan-pelan. Dalam 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-20, di situ dikatakan, sebab Kristus adalah za bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Jadi jelas sekali di sini dikatakan bahwa Kristus adalah za. Firman Tuhan itu za dan amin dalam setiap kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Kesempatan saat ini saya mengajak untuk setiap kita, mari buka hati kita setiap saat, setiap waktu untuk kita memiliki roh yang haus dan lapar akan Tuhan. Kenapa? Karena dari roh yang haus dan lapar akan Tuhan, di situ dikatakan Tuhan yang akan memuaskan hasrat kerinduan kita. Di dalam Matius jelas dikatakan ayatnya yang ke pasal yang ke-5 ayat yang ke-6, di situ dikatakan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Jelas sekali di sini dikatakan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Mari miliki hati yang seperti seorang bayi, dikatakan Petrus ya. Di situ dikatakan, kembali ya, kita buka Alkitab kita, 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayat yang 1 Petrus pasal 2 ayat yang kedua. Di situ dikatakan, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ya, Petrus membawa kita, mengajak kita untuk setiap kita ini sama seperti bayi yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani. Supaya apa? Supaya kita bertumbuh dan beroleh keselamatan. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan, hari-hari ini banyak orang mengeluh. Banyak orang mengalami kesulitan, mengalami kesukaran, terutama di dalam ekonomi, ya. Semua bidang mengalami sesuatu yang gratis hari-hari ini. Tetapi mari kita sebagai umat Tuhan, kita tetap percaya akan janji Tuhan. Kita tetap percaya akan penyertaan Tuhan, ya. Kalau hari ini kita ada semua itu karena anugerah Tuhan. Karena itu jangan tinggalkan Tuhan. Setiap saat naikkan syukurmu kepada Tuhan, ya. Toko-toko banyak yang mengeluh, saudara, ya. Bukan cuma toko, semua aspek kehidupan, ya, sedang saat ini di tahun 2020 ini mengalami goncangan yang tidak pernah terpikir, tidak pernah terduga. Tetapi saya mau katakan bahwa firman Tuhan itu za dan amin, dan janjinya itu akan tergenapi bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Karena itu milikilah iman percaya, sehingga kita mampu bertahan menghadapi kehidupan ini. Saat engkau mengalami kesulitan, kesukaran, datang kepada Tuhan. Janjinya berkata, datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Hanya Tuhan yang dapat memberikan kekuatan, kelegaan dalam setiap kehidupan kita. Saat kita mengalami khawatir, Tuhan berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, sebab aku yang memelihara kamu, ya. Kemarin minggu yang lalu Pak John sampaikan kepada setiap kita untuk kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang bertanggung jawab atas setiap kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Saat kita mengalami kegelisahan, Tuhan berkata, janganlah engkau gelisah hatimu, datanglah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan, jadilah orang Kristen yang kuat. Jadilah orang Kristen yang tidak menyerah, tetapi setiap saat, setiap waktu, hidupmu engkau percayakan kepada Tuhan. Dalam situasi apapun, percayakan, berserah, lakukan bagian kita kepada Tuhan. Amin. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan, hal yang pertama, untuk kita bertahan di tengah badai, kita harus percaya akan janji Tuhan. Janji Tuhan itu za dan amin bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Saat Bu Atik mengalami kekhawatiran, kegelisahan, Tuhan berkata, percayalah kepadaku, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan bertindak. Itu janji Tuhan. Sampai hari ini kalau Bu Atik ada, itu semua karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, sabar dan bertekun. Ini tidak mudah,
Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Rasul Paulus banyak mengajarkan untuk kita ini belajar sabar, belajar tekun. Kenapa? Karena Tuhan punya waktu yang indah. Kenapa? Karena perkenanan Tuhan itu menurut waktunya Tuhan, bukan menurut waktu kita. Yang menjadi bagian kita adalah kita sabar, kita tekun, tidak mudah. Terkadang kita ini pengen menyerah saat kita berjalan di dalam lembah yang kelam. Tetapi saya mau katakan kepada setiap kita, di dalam Ibrani pasalnya yang ke-10, coba lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-10. Ayatnya yang ke-35. Ibrani 10:35. Di situ dikatakan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Bapak Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan, hal yang kedua, untuk kita tetap bertahan di tengah badai, di tengah persoalan, di tengah kondisi yang sukar ini, yang sulit ini, kita harus sabar dan tekun. Ya, di situ dikatakan ayat yang 36, memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Jadi dengan kata lain, kita akan menerima sesuatu yang dari Tuhan kalau kita sudah melakukan bagian kita. Ya, Tuhan itu Allah yang sungguh luar biasa karyanya. Tuhan itu Allah yang tidak dapat kita pikirkan kebesarannya, keagungannya. Saya bersyukur ya mengenal Tuhan di dalam Yesus Kristus. Di dalam Tuhan ada segalanya yang tidak dapat dimiliki oleh dunia ini. Dan saya percaya bahwa Tuhan itu akan menyatakan janjinya bagi setiap mereka yang sabar, bagi setiap mereka yang tekun menghadapi kondisi yang tidak enak ya. Kalau kita menghadapi kondisi yang enak ini tidak usah disuruh tekun, tidak usah disuruh sabar, saudara. Tetapi dalam hal ini, kalau kita sedang dilatih untuk sabar, untuk tekun, berarti kita ini sedang menghadapi fase di mana kita belum mengalami janji Tuhan. Ya, ingat apa yang dilakukan oleh Nuh saat Nuh mendapatkan firman Tuhan. Nuh tidak banyak bicara, Nuh tidak komplain, Nuh tidak bertanya, Tuhan ini nanti gimana, tidak. Tetapi apa yang dilakukan Nuh? Dia melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan. Ini loh yang akan menjadikan Tuhan bekerja luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari umat Tuhan jangan menjadi orang Kristen yang malas, jangan menjadi orang Kristen yang menyerah, jangan menjadi orang Kristen lah apa jare. Ya, kalau kita seperti itu, kita tidak akan mendapatkan sesuatu yang Tuhan sudah janjikan. Ya, padahal di sini jelas sekali kamu akan memperoleh apa yang dijanjikannya itu kalau kamu sudah melakukan kehendak Allah. Apa sih kehendak Allah? Kebenaran firman Tuhan yang setiap saat kita dengar, setiap saat kita baca, kita renungkan dalam setiap kehidupan kita. Jadi kita percaya bukan sekedar kita percaya terus kita ongkang-ongkang kaki ya, atau kita melipatkan tangan. Tidak seperti itu. Ada bagian yang harus kita kerjakan. Kita sebagai pegawai, kita harus bekerja untuk majikan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Saya sebagai hamba Tuhan, bagian saya berdoa ya, apa yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kita. Saya melayani setiap umat Tuhan yang saya mau layani ya. Belajar untuk mendengarkan apa yang menjadi curhat mereka itu tidak gampang, saudara ya, karena 50 jemaat pikirannya hamba Tuhan juga 50 pikiran, saudara. Tetapi saya belajar ya, kalau dulu saya belum bisa, tetapi dengan berjalannya waktu kita ini dilatih, dengan ketekunan kita, kesabaran kita, kita ini dilatih. Jadi semua kita ini dihadapkan dengan pergumulan. Ya macamnya beda aja.
Kalau saya sebagai hamba Tuhan, saya kadang menghadapi jemaat-jemaat yang seperti ini, seperti itu, tetapi saya belajar, inilah jiwa-jiwa saudara. Ya, saya punya anak 3 aja karakternya itu beda-beda. Apalagi ini umat Tuhan yang dari latar belakang yang berbeda-beda. Tetapi saya selalu minta sama Tuhan, berikan hamba-Mu ini hati Bapa, ya, hati yang mengasihi, hati yang mengampuni, hati yang memberkati, ya, itu. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita harus sabar dan tekun, ya, seperti petani itu loh Bapak Ibu, ya, yang petani, ya, sebelum menuai mereka itu harus banyak hal yang dia harus kerjakan, dari memilih benih, disebar di tanah yang harus disiapkan, nanti dijabuti, ditanduri, duyunnya ditanduri itu loh Bapak Ibu, ya. Begitu kalau sudah nanti dirabuk, disiangi, ya, sampai nanti mereka menuai. Mereka apa? Melakukannya dengan tekun, melakukannya dengan sabar, sehingga saatnya nanti mereka yang akan menuai. Begitu juga dalam setiap kehidupan kita. Mari kita menjadi orang Kristen yang tekun, ya, menghadapi kondisi situasi yang tidak enak, kita tetap sabar, menantikan waktunya Tuhan, belajar ngalami Tuhan secara pribadi, bukan mendengar kata Bu Wati, bukan mendengar kata Pak John, Pak Teguh, tetapi alami Tuhan secara pribadi dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita ini bisa bersaksi, aku mengalami ini, ya. Beberapa waktu yang lalu kami mengalami banyak hal bersama dengan Tuhan, dan saya percaya Tuhan itu sumber jawaban dalam setiap kehidupan kami sekeluarga, dan itu juga akan menjadi bagian Bapak Ibu seluruh keluarga besar Shalom Ministry. Saat engkau tekun, saat engkau sabar, ya, jalani dan hadapi setiap proses Tuhan dengan sabar sampai kita apa? Mengalami pertolongan Tuhan, mukjizat Tuhan, ya. Kadang Bu Wati ini baru mikir gitu ya saudara, Tuhan itu langsung kerjakan. Kenapa? Karena saya belajar peka dengan Tuhan, saya belajar menyerahkan hidup kami sekeluarga dalam tangan Tuhan. Walaupun terkadang juga ada kekhawatiran, kecemasan, ya, hari-hari ini, tetapi saya belajar untuk saya tetap kuat dan sabar, tekun, ya, sampai Tuhan menyatakan mukjizatnya dalam setiap kehidupan kita. Ingat kisahnya Musa waktu memimpin bangsa Israel, ya, pada saat malam, pada waktu siang, Tuhan menyertai mereka begitu rupa, ya, tidak kepanasan, tidak kehujanan. Saat lapar Tuhan memberikan mana, burung puyuh yang Tuhan beri secukup apa yang mereka perlukan. Tetapi bangsa Israel saat mereka mulai menyalahkan orang lain, ya, menyalahkan Musa waktu itu pemimpinnya, di saat dia sedang mengalami sesuatu sedikit gitu ya, dia langsung bersungut-sungut. Apa yang dia alami akhirnya, ya, mereka tidak mengalami mukjizat Tuhan. Karena itu saudara yang kasih oleh Tuhan, orang yang bersungut-sungut, orang yang menyalahkan Tuhan, orang yang tidak berterima kasih, dia tidak akan pernah mengalami pertolongan atau mukjizat Tuhan. Orang yang mengalami mukjizat Tuhan adalah mereka yang tekun, mereka yang sabar, ya, seperti wanita yang sakit pendarahan 12 tahun Bapak Ibu. Bukan waktu yang singkat, tetapi saat dia mendengar tentang Yesus, dia datang kepada Tuhan, dia tersungkur, dia percaya dengan imannya, dia percaya akan firman Tuhan. Asalku jamah jumbanya saja aku sembuh. Kesempatan saat ini saya mau katakan kepada setiap kita, siapa yang saat ini sakit, datang kepada Tuhan, minta kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu, datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi apa? Kita percaya akan janji Tuhan. Firman Tuhan itu za dan amin, ya. Yang kedua, kita sabar dan tekun, dan kita melakukan bagian kita. Setelah itu kita akan memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan, ya. Kita sebagai pekerja, kita sebagai petani, kita sebagai pelajar, ada bagian-bagian yang harus kita kerjakan sebelum kita mengalami apa yang Tuhan janjikan. Yang ketiga adalah kita belajar untuk rendah hati. Tidak mudah, tetapi saya mau katakan kepada setiap kita, ingatkan kepada setiap kita, orang yang congkak Tuhan sangat tidak suka,
ya. Tetapi Tuhan sangat mengasihi orang-orang yang rendah hati. Coba lihat di dalam 1 Petrus 1 Petrus pasalnya yang kelima, ayat yang kelima juga ya, sampai yang keenam. 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang kelima dan keenam. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Hal yang ketiga untuk kita bisa bertahan di tengah badai adalah belajar untuk rendah hati, tidak sombong, ya. Kita tahu diri kita bahwa kita ini diciptakan dari debu tanah, akan kembali kepada tanah. Di luar Tuhan kita ini tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan menolak orang yang angkuh, namun memandang orang yang rendah hati. Kesombongan bisa menjadi penyebab timbulnya badai, timbulnya masalah dalam setiap kehidupan kita. Tetapi kesempatan saat ini, mari kita belajar untuk kita rendah hati. Jangan kita merasa diri kita pinter sendiri. Jangan kita merasa kita benar, ya. Jangan kita merasa mampu. Aku gak butuh orang lain. Aku bisa. Stop. Tapi belajarlah untuk kita saling menghargai, menghormati satu dengan yang lain. Anak dengan orang tua, ya. Karyawan dengan majikannya. Begitu setiap kita. Di sini dikatakan ayat berapa tadi ya? Demikianlah kamu, tunduklah orang-orang tua dan rendahkanlah sesama lain. Allah menentang orang, karena itu rendahkanlah dirimu. Oh, enggak ini ya. Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Ini berarti untuk kita semuanya belajar untuk kita memiliki rendah hati, mendengarkan pendapat orang lain, mendengarkan masukan orang lain. Jangan kita merasa benar. Kita sebagai suami istri pun harus saling menghargai, menghormati. Jangan merasa kita suami benar terus ya. Terkadang permasalahan terjadi kenapa? Karena tidak ada yang mengalah, alias apa? Saling angkuh, merasa benar, merasa betul sendiri. Aku mampu, aku bisa. Tetapi mari kesempatan saat ini saya mengingatkan untuk setiap kehidupan kita, untuk kita belajar rendah hati satu dengan yang lain. Akan indah saudara saat kita saling menghormati satu dengan yang lain. Kalau yang lain satunya mengalami sesuatu yang tidak pas ya, kita belajar untuk mengampuni, mengingatkan kamu salah ya. Sebaliknya saat kita ditegur, kita belajar, oh iya maaf, sorry. Itu Tuhan akan nyatakan mukjizatnya dalam setiap kehidupan kita. Karena Tuhan itu sangat memperhatikan orang-orang yang memiliki kerendahan hati. Dengan kata lain bahwa ini berbicara tentang hati ya. Kembali, setiap apa yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita itu Tuhan menyelidiki hati kita. Karena itu yang ketiga adalah belajar untuk rendah hati. Dan yang keempat, yang terakhir adalah hidup dalam Yesus. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-5, di situ dikatakan, Yohanes pasal yang ke-15, ini ayat yang juga sering saya baca untuk kita semuanya. Di situ dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Untuk kita bisa bertahan di tengah badai, yang keempat, kita harus hidup di dalam Yesus. Yesus itu adalah kebenaran dan kehidupan. Libatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Di dalam Amsal pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-6 di situ dikatakan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia yang akan meluruskan jalanmu.
Bersama dengan Tuhan, kita akan cakap di dalam segala perkara. Bersama dengan Tuhan, kita akan melalui setiap musim yang terjadi, Bapak Ibu. Saat kita sakit, kita datang kepada Tuhan. Kita percaya firman-Nya itu za dan amin. Kita libatkan Tuhan. Oleh kuasa bilur-bilur Yesus aku sembuh. Saat kita mengalami pergumulan, kita belajar untuk kita tetap hidup dipimpin oleh Roh. Kita tidak hidup dipimpin oleh daging. Orang yang mengalami pergumulan, datanglah kepada Tuhan. Bukan kita datang kepada orang yang pintar atau datang kepada dukun. Ya, hari-hari ini kita harus waspada. Bagaimana iman percaya kita? Apakah kita semakin jauh dari Tuhan atau kita semakin dekat sama Tuhan? Apakah kita menjadi orang Kristen yang hari-hari ini cepat marah, cepat emosi, atau kita menjadi orang Kristen yang belajar menguasai diri? Kita belajar sabar, kita belajar setia, kita belajar taat, atau sebaliknya. Kita hari-hari ini menjadi orang Kristen yang acuh tak acuh oleh kebenaran firman Tuhan. Mari cek hati kita saat ini. Cek masing-masing keberadaan iman kita saat ini ada di mana. Apa kita menjadi orang Kristen yang mulai keluar dipimpin oleh daging kita, atau kita tetap dipimpin oleh Roh kita? Di dalam 1 Petrus 5 di situ dikatakan, 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-10 di situ dikatakan, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Hanya Tuhan sumber segala kasih karunia. Tuhan yang memanggil setiap kita. Tuhan akan melengkapi, menguatkan, meneguhkan, mengokohkan setiap iman pengharapan kita kepada Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kondisi keadaan boleh berubah, tetapi iman percaya kita akan tetap di dalam Tuhan. Saat kita belajar apa? Tetap percaya akan firman Tuhan. Yang kedua, kita tetap belajar sabar dan tekun. Yang ketiga, kita belajar rendah hati. Dan yang keempat, hidup dalam Yesus. Kita tidak bisa berjalan sendiri, sebab di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Mari kebenaran firman Tuhan yang singkat ini kita masukkan di dalam setiap kehidupan kita, hati kita. Jadikan rema dalam hidup kita, sehingga sepanjang minggu ini Tuhan pimpin kehidupan kita. Saat kita sedang mengalami badai, kita ingat kebenaran firman ini. Dalam kondisi apapun, Tuhan itu Allah kita, Immanuel. Jangan takut, jangan goyah, jangan khawatir. Serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur buat saat ini untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kepada setiap kami, mengingatkan kepada setiap kami, untuk kami tetap kuat di tengah badai. Berikan kami hati yang percaya akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dari hari ke hari kami terus membangun iman percaya kami kepada Engkau. Sebab kami tahu firman-Mu itu za dan amin dalam kehidupan kami Tuhan. Firman-Mu itu yang menciptakan yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin Tuhan. Urapi setiap perkataan kami sehingga hanya perkataan firman-Mu yang mencipta di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih, berikan kami kesabaran, ketekunan untuk kami terus melangkah bersama dengan Engkau dalam keadaan sesulit apapun Tuhan. Berikan kami kekuatan, kemampuan untuk kami tetap tekun mengiring setia kepada Engkau. Berikan kami hati yang selalu
tunduk akan kuasa otoritas-Mu Bapa. Kerendahan hati itu ada di antara kami satu dengan yang lain. Kami saling menghormati, kami saling menghargai, sehingga berkat-Mu itu tercurah dalam setiap kehidupan kami. Dan Engkau terus membawa kami untuk kami hidup di dalam kebenaran-Mu Bapa. Sebab hanya kebenaran-Mu itu yang memerdekakan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih meteraikan kebenaran firman-Mu atas setiap kami yang mendengarkan ibadah pada saat ini Tuhan. Tuhan memberkati seluruh umat-Mu, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, semuanya diberkati oleh Engkau. Terima kasih Tuhan untuk saat ini. Kami percayakan seluruh doa syukur kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan sama-sama berkata, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan saat ini. Sebelum kita menerima doa berkat, saya akan sampaikan beberapa pengumuman untuk sepekan minggu ini. Yang pertama, untuk ibadah wilayah berjalan seperti biasa ya, untuk hari Rabu dan hari Jumat jam 6 sore. Hari Rabu di wilayah Yosomulyo dan Jajak, dan untuk hari Jumat di wilayah Cemetuk. Mari yang ada di daerah dekat tempat kami ibadah wilayah bisa gabung bersama-sama untuk kita saling menguatkan satu dengan yang lain, dan kita bisa berdoa bersama-sama. Dan yang kedua, bagi jemaat Tuhan sekali lagi yang terbeban untuk menabur, bisa langsung transfer ke rekening yang ada di bawah ini atau menghubungi kami. Dan untuk ibadah minggu kita tetap online sampai nanti kondisinya kondusif ya. Kita sabar menantikan waktunya Tuhan lewat pemerintahan yang akan menyampaikannya kepada setiap kita kalau kita sudah diperbolehkan untuk kita berkumpul bersama-sama. Dan untuk setiap minggu nanti saya akan share ya ibadah online kita. Bapak Ibu bisa beribadah di rumah masing-masing bersama dengan keluarga yang seiman ya. Dan saya mau katakan untuk kepada setiap kita, mari kita tetap jaga hati kita hari-hari ini untuk kita tetap berharap, bersandar, dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kita. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Kalaupun keluar rumah, tetap pakai masker. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita akan berdoa sekali lagi. Bapak, kami bersyukur buat saat ini Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Semua kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama-Mu Bapa. Diberkati seluruh hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Engkau saat ini. Engkau berkati pribadi lepas pribadi, rumah tangga demi rumah tangga, pekerjaan mereka, pergumulan mereka, kami percayakan dalam tangan kuasa-Mu. Bahwa kami Tuhan semakin hari semakin mengasihi Engkau dan melayani dengan ketulusan hati kami Bapa. Terima kasih, berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di Shalom Ministry. Tanpa terkecuali saat ini Engkau melawat mereka, memberkati mereka, baik yang di kota Banyuwangi, di luar kota, di luar negeri. Kami percaya kehidupan mereka dalam tangan kuasa-Mu. Pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu sempurna atas mereka semua Bapa. Terima kasih Tuhan, diberkati rumah tangga mereka, diberkati usaha pekerjaan mereka, anak cucu menantu mereka, kami percayakan dalam tangan kuasa-Mu. Dan sepanjang minggu ini Tuhan, Engkau menyertai staf mereka dengan kendaraan kemenangan-Mu Bapa. Kebajikan, kemurahan Tuhan menyertai kami sepanjang umur hidup kami Bapa. Yang sakit saat ini oleh kuasa bilur-bilur Yesus sembuh. Yang mengalami pergumulan berat Tuhan beri kekuatan, beri pertolongan Tuhan. Sebab kami tahu sumber pertolongan kami datangnya daripada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk saat ini Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Terimalah segala doa berkat dari Allah Bapa, cinta kasihnya dari putranya Tuhan Yesus, persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai staf kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama berkata amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.